kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis. Gratis. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan khas Cupang Bandung. Pada video kali ini, saya akan memberitahukan kepada teman-teman bahwa 3 hari yang lalu saya melakukan breeding yang keempat. Saya melakukan 9 pasang breeding, yaitu jenisnya adalah Nemo, Galaxy, dan Giant. Dan 3 hari kemudian, yaitu hari ini, hasilnya adalah sebagai berikut teman-teman. Dari wadah pertama, kita saksikan ini ada telurnya teman-teman. Dari wadah kedua pun juga ada telurnya. Dari wadah ketiga pun ini banyak juga telurnya teman-teman. Dari wadah keempat juga ada telurnya. Wadah kelima pun teman-teman ada juga telurnya ini. Dari wadah keenam juga ini pun ada ya teman-teman, di bawah daun ketapang ini. Dan di plastik pun ini pun ada, di plastik juga ada teman-teman, di daun ketapang ada dan di plastik pun ada. Dan wadah ketujuh juga ada, wadah ke-8 juga ada, dan terakhir wadah ke-9 juga ada. Jadi kesimpulannya, hasil breeding saya yang keempat ini adalah sukses. Dari 9 wadah yang saya breedingkan, ternyata 9 wadah yang saya breedingkan ternyata 9-nya menghasilkan telur ya teman-teman. Dan hari ketiga ini adalah proses pengangkatan femelnya, supaya femelnya tidak mengganggu telur-telurnya dan akan dijaga oleh male-nya. Dan ini pun sudah saya melakukan pengangkatan femel teman-teman. Jadi disesuaikan dengan nomornya. Ini adalah femel-femelnya yang saya sudah pisahkan dari tadi. Dan ini harus dipisahkan ya teman-teman ya. Kalau enggak nanti femelnya akan memakan telur-telur yang barusan saja dipijakan. Dengan demikian, hasil breeding saya yang keempat ini sukses adanya ya teman-teman. Tinggal kita tunggu 3 hari kemudian, apakah telur-telur ini akan menghasilkan burayak atau kan tidak. Nanti 3 hari lagi saya akan videokan lagi kepada teman-teman apakah sukses atau tidak. Inilah penampakan 3 hari setelah femelnya diangkat. Kita saksikan apa yang terjadi 3 hari kemudian. Baik buruknya harus kita siap menerimanya. Dan ternyata kabar buruk menimpa pada breeding kali keempat ini. Karena dari 9 wadah yang dibreedingkan, hanya 4 menghasilkan burayak yang banyak. Yang lainnya 5 wadah mengalami kegagalan breeding. Yang betul-betul mengalami kegagalan breeding sebetulnya 2 wadah. Cuma yang 3 wadah sisanya hasilnya tidak maksimal. Cuma sekitar 10 ekor aja. Tapi yang paling ada fenomenal di sini adalah di wadah pertama. Ketika pagi saya melihat ini ada 25 ekor kurang lebih.
dan male-nya masih ada. Ternyata siang saya cek sekitar ada 5. Ini berkesimpulan bahwa burayaknya dimakan oleh male-nya. Dan akhirnya semua male saya angkat. Saya pisahkan semua ke 9 wadah ini. Tapi di sini ada anehnya, ada satu wadah, yaitu wadah dari koi galaksi. Setelah male-nya dipisahkan, ternyata di ember pemisahan ini ada burayak sekitar 30 ekor teman-teman. Tuh kelihatan kan ada 30 ekor. Ini menunjukkan bahwa tidak semua male memakan burayak. Memang ada yang makan burayak, tapi ada juga yang mengayomi, mengasuh burayak-burayak tersebut. Ini seperti contohnya, ketika saya angkat male-nya, ternyata dari rongga mulutnya burayak-burayak ini dilepaskan kembali. Saya juga heran tadinya, apakah terbawa karena serokan atau gimana, dan ternyata ini dikeluarkan dari mulut, dari rongga mulutnya satu persatu. Saya hitung-hitung kurang lebih sekitar 30 ekor yang dilepaskan lagi di tempat yang baru ini. Jadi kesimpulannya, semua male tidak pasti memakan burayak. Ada betul-betul male-nya mengasuh dan mengayomi anaknya, ada juga memangsa anaknya. Jadi saya bingung nanti untuk breeding berikutnya, apakah setelah telur menetas, apakah male-nya diangkat atau tetap di tempat pembesaran. Nah, lalu yang kelima gagal ini, nanti untuk periode berikutnya, breeding berikutnya, saya akan crossing. Saya akan pelajari apa penyebabnya 5 pasang cupang ini tidak berhasil menghasilkan burayak yang banyak. Cuman ada 4 yang bisa menghasilkan burayak banyak. Contohnya ini seperti ini. Tuh teman-teman, kelihatan banyak ya burayaknya. Ini belum dikasih artemia, ini masih asli. Ini burayaknya sangat banyak. Di antara 4 yang berhasil, ini yang paling banyak burayaknya. Dan ini aneh juga, pada breeding sebelumnya male-nya dari giant putih berekor biru ini tidak menghasilkan burayak satupun pada breeding sebelumnya. Tapi pada breeding kali ini sebagai primadonanya menghasilkan burayak yang sangat banyak ya teman-teman ini. Tuh ini kelihatan ya teman-teman, banyak burayaknya nih. Lalu di tempat yang lain juga, ini juga banyak burayaknya. Ini juga banyak burayaknya teman-teman ya. Ini kayaknya fotonya videonya kurang jelas, padahal aslinya ini menghasilkan burayak yang banyak. Ini wadah ketiga juga yang menghasilkan burayaknya banyak. Dan kelihatannya teman-teman di juru ini, di ujung, di pojok, ini kelihatan banyak. Tuh banyak burayaknya ya teman-teman. Kelihatan kalau wadahnya biru ini kelihatan jelas tuh. Burayak-burayaknya sudah agak gede. Padahal ini baru umur 1 hari. 3 hari setelah male-nya diangkat. Tuh ini juga banyak ya. Jadi dari 9 breeding, cuman 4 yang menghasilkan burayak banyak, yang 3 burayaknya sedikit, dan yang betul-betul tidak menghasilkan burayak ada 2 wadah. Jadi pengalaman breeding saya keempat ini akan jadi
pengalaman untuk breeding berikutnya. Dan saya akan coba yang tadi gagal. Akan coba breeding berikutnya, akan saya crossing dengan cara menggantikan male sama female-nya. Demikian laporan hasil breeding saya yang keempat ini. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi teman-teman breeder pemula seperti saya ini. Sampai jumpa di breeding berikutnya. Dadah.